Nah, tahan binikmah ini kemudian saya merenung. Kalau ngomong soal bagaimana kapasitas UPN bertarung dengan saat S2 saya, bertarung dengan alumni Al-Azhar. Waktu itu teman saya alumni Al-Azharnya 5. Tahu nggak alumni Al-Azhar di mana? Mesir, Kairo. Ada 5 alumni Al-Azhar yang bareng kayak saudara saya. Minim-minimnya adalah alumni UIN Sunan Kalijaga. Dan salah satu adalah alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara. Salah satu. Saya menemukan apa? Ternyata saya meyakini proses tidak akan mengkhianati berproseslah yang baik, insya Allah akan tuai. Itu sudah kerangka berprosesnya jelas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jelas itu proses bagaimana sampai menuai, menanam, menandur sesuatu yang baik, maka sesuatu panen yang baik akan diperoleh. Itu yang maka berproseslah juga, berproseslah dengan baik juga. Nah, persoalan kemudian nasib, ya nasib pas sampai dia betul nasib. Tapi bahwa akan lahir banyak alumni BN yang bukan hanya pintar di dalam kelas. Akan lahir alumni IBN yang lahir bukan pintar di dalam kelas, tapi lahir di luar kelas. Salah satunya adalah bagaimana aktivitas-aktivitas yang lahir dalam aktivitas organisasi. Banyak survei membuktikan nilai materi yang baru datang menyesuaikan dalam libur. Banyak penelitian meneliti tentang bagaimana ternyata hard skill itu lebih rendah daripada soft skill dalam konteks penerimaan ruang-ruang profesional. Apa hard skill sampean? Hard skill sampean tentang background pendidikan sampean. Misalnya sampean bergolek ekonomi syariah, oke, pakar ekonomi syariah, oke, perbankan syariah itu hard skill. Tapi di dalam ruang-ruang yang lain tidak kalah penting adalah memupuk yang namanya soft skill. Apa soft skill? Kemampuan melakukan sosial, kerja sosial, kemampuan melakukan yang namanya komunikasi, kemampuan yang namanya menyelesaikan masalah. Itu yang namanya soft skill. Makanya saya bilang, saya mengapresiasi tentang acara ini karena apa? Ada tentang teori public speaking. Dan malam kan? Tadi malam enggak? Apa kurang malam? Tadi sakit. Lumayan ya. Karena juga beliau pakarnya tentang teori public speaking. Sampai harus bersyukur betul waktunya sakit itu ada di sampean dan sebagai stimulan karena teori public speaking. Karena apa? Karena di dalam dunia profesional selalu akan membutuhkan yang namanya komunikasi yang baik. Dan membuktikan bahwa orang yang mampu berkomunikasi yang baik adalah orang yang berposisi di dalam organisasi nirlaba. Seperti sampean, tahan dulu, sampean ketua. Saya berani membuktikan bahwa keterlibatan sampean dalam hal begini akan menuai banyak manfaat. Termasuk bagaimana ada sisi perubahan yang harus dilakukan. Sampai dari mulai sebelum di sini sampai akhir harus ada perubahan, baik mindset, baik mental, baik kemampuan, baik attitude dan sebagainya. Kalau enggak, buat saja karena pelatihan enggak ada gunanya bagi sampean. Tapi kalau sampai merasa bahwa setelah menerima materi-materi
setelah menerima materi edukatif tentang teori public speaking sampai menyatakan bahwa saya tidak akan grogi tampil di depan umum. Kira-kira begitu ya? Siap ya? Ini yang penting. Nanti kita diskusi bagaimana sebetulnya setelah sampai menerima teori public speaking bisa berbicara seperti apa. Nggak perlu takut. Ini soal bagaimana proses. Dulu saya begini ya melalui proses mental yang menurut saya grogi, keringat, hati dan sebagainya. Tapi ada beberapa strategi yang harus dibangun. Misalnya penguasaan forum dalam berapa detik kita menguasai, ada nggak tadi? Setelah itu, ketika berapa detik kita menguasai forum, kita akan ngomong enak. Jadi kalau sampai berbicara teori public speaking yang detail dan sebagainya, tidak hanya berhari-hari, terakhir itu dalam 1 tahun belajar itu. Tapi ya minimal terstimulan, terangsang bagaimana sampai bisa mempunyai mentalitas. Termasuk apa yang nanti saya akan bahas tentang scientific problem solving. Tapi menurut saya akan penting ketika kemudian seseorang yang akan menyelesaikan tugasnya, pengabdiannya harus punya 3D. Saya sudah menyampaikan itu enggak 3D? Belum ya? 3D pertama adalah 1 dreaming. Sampai sebagai organisatoris harus punya dreaming. Apa dreaming? Mimpi. Mimpi atau impian? Impian sama mimpi beda nggak? Bedanya apa? Langsung. Siapa? Ayo, langsung. Saya Pak. Tuh, ayo. Sampai mau ngacung nggak? Pak, berani. Ayo siapa? Oke, siapa? Impian sama mimpi bedanya? Kalau mimpi itu ketika tidur mimpi. Oke. Jadi tepuk tangan untuk ini. Apa namanya? Oke, ada lagi nggak? Oke, ya. Kalau mimpi itu hanya akan. Terus. Kalau impian itu akan yang harus saya capai. Oke, tepuk tangan untuk. Ya. Saya mau tambahkan saja, semuanya betul. Mimpi itu kamu mau ke Singapura tapi tidak melakukan apa-apa. Paling Lion Man, patung singa, sampai mana melakukan apa-apa ini mimpi namanya. Kalau impian harus kemudian material. Saya punya mimpi ingin menjadi anak yang baik. Mimpi atau impian? Impian atau mimpi? So, impian. Kenapa impian? Saya punya impian menjadi orang baik. Menurut saya orang baik yang seperti apa yang menjadi kriteria sampai menjadi orang baik? Harus termaterialkan, harus tidak absurd. Oh, yang dibilang orang baik adalah orang yang bisa berbakti kepada orang tua. Apa buktinya? Setiap 1 minggu saya pijit kakinya orang tua. Setiap kali saya mau melakukan izin. Oh, orang baik adalah orang yang kemudian lulus 4 tahun. Oke, saya kalau saya bermimpi menjadi orang, saya bercita-cita menjadi orang baik, itu mimpi. Ya kan? Apa cita-citanya sesuai yang termaterialkan, yang menjadi impian sampai. Saya bercita-cita menjadi orang yang soleh. Biasanya begitu kan? Saya bercita-cita menjadi orang yang soleh. Itu menurut saya absurd itu. Orang soleh yang seperti apa yang kemudian dicita-citakan sampai terus 4 tahun target menjadi ekonom besar yang profesional. Maka untuk menggapai dreaming itu harus melalui
D satunya. Sudah yang tahu satu D ini apa? Satunya adalah discovery. Sebelum nanti sampai ke problem solving, saya harus menyampaikan itu. Sampai harus menciptakan pribadi sampean yang memantaskan diri untuk menggapai itu. Discovery pemaknaan sebenarnya gampang kan? Cover, dis. Jadi apa? Membedah pribadi sampean itu, membuka ulang pribadi sampean. Ya, Unboxing. apa sih sebetulnya yang kemudian kekuatan saya untuk mencapai impian tersebut? Discovery kan, memantaskan diri untuk sampai mencapai impian tersebut. Mendiscovery. Oh, untuk punya impian belajar di Amerika, saya harus punya satu kemampuan TOEFL 500. Oh, untuk menjadi salah satu ekonom atau orang perbankan syariah profesional, saya harus belajar membaca buku dan sebagainya. Itu yang mendiscovery, memantaskan diri sampai untuk sampai kepada mencapai impian tersebut. Ini Gus Abi belum menerangkan ini ya. Dan biasanya juga diterangkan oleh Gus Abi. Yang ketiga, D satunya adalah mendesain. Ini nggak apa-apa, tapi kalau nanti materi saya kalau saya nyatat langsung berpikir di sana. Zaman sekarang enggak zamannya mencatat, langsung masuk ke sana, nanti materinya saya sampaikan, kirim ke WA atau apa ya kalau perlu. D-nya adalah desain. Apa desain itu? Bagaimana sampainya merencanakan sesuatu yang ada batasan waktunya. Setelah memantaskan diri, oke, saya bikin strategi begini. Untuk sampai ke sana, kira-kira sampai detik ini, sampai sudah menggambar tentang 3D ini atau enggak? Kalau ada yang sudah menggambar dreamingnya, kemudian mendiscovery-nya, kemudian setelah itu mendesain. Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Paham ya? Soal dreaming, discovery, dan desain. Paham ya? Oke, saya langsung Tessa pernah nggak gambar soal itu? Tessa punya dreaming apa? Pengusaha. Oke, pengusaha. Pengusaha yang seperti apa yang di-dreamingkan oleh Tessa? Itu kalau dreaming itu spontan, gitu loh. Sudah di luar kepala, nggak mikir. Karena itu repetition, selalu ada dalam setiap malam sepertiga malam kita. Dreaming tuh. Mungkin Mas Tessa belum sampai terucap di sepertiga malam itu dreamingnya, ya. Nah, sampai nggak terucap dreaming itu di sepertiga malam sampean. Harus sekarang, mulai sekarang ciptakan dreaming, sebut di dalam sepertiga malam sampean, saat dimana orang biasa itu melakukan satu kebiasaan yang biasa, yaitu tidur, sampai melakukan kebiasaan di luar orang biasa, sampai akan menjadi orang luar biasa. Apa? Seperti kemana? Tahajud, satu orang pada ngomong sampai munajat, habis sampaikan kepada Tuhan Allah SWT dreaming itu. Ada yang pernah melakukan itu? Kita nggak usah malu-malu aja. Dreaming sampai apa? Oke. Pengusaha yang baik. Apa pengusaha yang baik itu? Adalah pengusaha yang bisa memanajemen dengan baik, pengusaha yang punya modal banyak, pengusaha yang sukses yang kemudian punya karyawan banyak. Harus begitu. Oke,
Mendiscovery apa yang kemudian Tessa lakukan? Ayo, mendiscovery apa sehingga Tessa itu memantaskan diri menjadi pengusaha yang baik sesuai dengan cita-citanya? Apa? Langsung aja sekolah dulu gitu. Nyumpain ide pantes memperoleh diri gue usahanya yang apa? Ya. Oke, berarti saya tetap akan merencanakan bisnis dan membangun bisnis. Oke. Meluaskan jaringan. Ya. Nah, setelah meluaskan jaringan, Itu ini enggak sih? Itu desain enggak sih yang kayak gitu? Desain ya? Discovery bagaimana? Discovery itu ada di internal kita, ada dalam diri kita. Saya harus menjadi ekonom baik. Saya harus tahu ilmunya. Saya harus tahu tentang bagaimana strateginya. Itu mendiscovery. Saya mau menghilangkan soal kebodohan. Saya harus ngerti teori komunikasi tentang menjalankan bisnis dengan baik. Saya harus tidak malu-malu, tidak gengsi. Itu yang namanya mendiscovery, itu membedah. Tahu nggak? Bukan semua apa yang menjadi problem masalah sampean dipetakan. Kalau ada analisa namanya analisa diri. Itu di dalam strateginya ya, strength, weakness, opportunity, treatment, kekuatan dalam diri sampai apa, kelemahan apa, peluang apa, itu membaca di mappingnya. Kira-kira yang menjadi kelemahan apa saya tutupi. Nah, setelah kemudian begitu, mematahkan diri udah begitu, saya harus begini dalam diri saya, problemnya begini, termasuk saya harus memperluas jaringan, saya harus pinjam modal, saya harus melakukan manajementasi, gitu ya. Oke, saya tanya satu lagi, siapa? Ayo yang belum memberanikan diri untuk menciptakan dreaming di gram yang sekarang, mas, walaupun saya kira kalau saya ditanya dreaming saya tak begitu, karena itu sudah menjadi satu repetition, satu pengulangan kata yang ada di dalam diri saya, sehingga saya begini. Di semester 7 saya, waktu di STBN saya sering ditanya, "Man kerja apa?" Saya waktu itu shift organisasi. Semester 5 saya jadi ketua BEM, semester 7 saya sering ditanya, "Kalau man kerja dan di aja?" Saya bilang bahwa saya nggak pengen aja, saya harus sekolah lagi. Entah dengan cara yang apa, materi atau tesis, saya harus sekolah lagi. Repetition ini selalu saya ulang. Repetition ini selalu saya ulang. Kemudian repetition ini akan menjadi habit. Saya harus lakukan itu. Caranya bagaimana? Komunikasi dengan ini, memantaskan diri sampai sana. Habit itu akan menunjukkan satu goal. Dan itu jangan ada blocking di dalam sampean. Ini cara blocking termasuk itu. Saya sudah mempraktekkan. Sampai kalau blocking awalnya sampean, pasti akan kemampuannya segitu. Mulai sekarang harus dibuka mindsetnya. Saya harus saya itu adalah orang yang luar biasa, yang bisa di dalam hal ini. Blocking sampean dibuka dong. Blocking itu begini. Nyuangger, gerimis, terus apa? Tiba gerimis, nggak sih? Keingatan. Karena sampean itu sudah memblocking diri sampean bahwa ketika sampean itu terima gerimis, itu sampean gimana? Orang yang tidak punya blocking itu siapa saja? Bocah cilik. Betul nggak? Kenapa bocah cilik udah menjadi orang tahu meriah? Karena dilalui dengan senang. Wah, udah senang sama kamu gembira kan? Nggak ada blocking, harus sampai, aduh udah ya. Aku berkira mesti itu nggak semua meriah. Itu blocking itu namanya.
Dan sekarang blocking itu semua dilepas. Duh, yo anggur pan ketemu lurah grogi ya, blocking. Grogi teman-teman. Saya harus bisa. Saya harus menjadi orang hebat. Anggur nyoman ketemu bupati, anggur nyoman ngomong, mesti lebih makin blocking namanya. Nah, di dalam kesadaran kita, blocking itu terjadi pada soal orang tidak bisa menyelesaikan masalah, termasuk masalah dalam dirinya. Termasuk mau cewek perempuan nih, kok jalan mau paksa jadi ketua, nggak bisa begitu. Itu yang namanya blocking. Itu yang namanya bagaimana perempuan itu di nomor 2 kan. Nggak bisa begitu. Kita ini sejajar. Pan bertaruh kemampuan. Artinya apa? Jangan ciptakan blok-blok yang ada di dalam diri sampean. Termasuk apa? Saat tidur sampean. Itu biasanya anak kecil itu saya praktekkan itu. Di dalam kesadaran subconscious itu, di dalam kesadaran alam bawah sadar kita itu akan memunculkan habit-habit sampai ke sana, arah-arah positif sampai ke sana. Makanya saya bilang bahwa dreaming, discovery, dan design sampai harus lakukan repetition itu, karena akan memunculkan satu kesadaran di dalam bawah sadar, apalagi dimunculkan dalam sepertiga malam saat dimana orang tidak mau melakukan munajat, orang tidak melakukan doa-doa permintaan kepada Tuhan sedang berdoa. Oh, sudah jelas astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Itu sudah bahasanya begini. Janji Tuhan. Agar sampai menganggap bahwa Gusti Allah orang bakal orang yang mati janji, maka lakukan. Nah, ada strategi untuk sampai kepada disembadanya doa, termasuk adalah waktu-waktu yang mustajab. Salah satunya adalah sepertiga malam. Di hari ini lakukan itu. Siapa apa enggak? Minimal seumur hidup sampai enggak sepertiga malam sampai ada sedikit-sedikit bulan. Ada sampai orang ya sih. Di sepertiga malam. Chelsea lalu Manchester sih. Apalagi seperti gambar dolanan komplek, misalnya begitu kan, mau keren. PUBG. Tidak kan begitu, tapi ada sisipan-sisipan lain yang kemudian sampai curhat kepada Tuhan. Nah, Mabar. Salah satu untuk membuang blok. Sampai harus bisa, saya bisa, sampai ciptakan. Tapi jangan dreamingnya jangan berlebihan ya. Makanya harus tahu mapping diri sampai kekuatan sampai. Misalnya dreaming saya mau jadi presiden, oke nggak apa-apa. Tapi lantas kayak ragu gitu. Tapi juga cita-cita lah setinggi bintang Surya gitu kan. Kalau jatuh nanti bentuk ini nggak apa-apa. Tapi saya kira yang realistis saja lah. Terus saya sudah diciptakan. Jadi saya yang dokter, untuk dokter baru saya beberapa langkah-langkah yang harus saya lakukan ini. Setelah dokter saya harus profesor dan sebagainya. Itu dreaming yang bisa juga untuk kemudian saya alami. Itu. Nah, ciptakan satu pribadi sampainya. Satu lagi deh, saya harus ngomong soal keberanian sampean. Mbak, sampean yang kayak gini terus. Ayo, dreaming sampean apa? Ayo, saya dreaming tahu ya. Impian sampean apa? Menjadi apa? Pengusaha. Oke. Tiru-tiru tes apa memang benar-benar pengen jadi pengusaha. Oke. Pengusaha yang bagaimana? Menjadi pengusaha jasa pengetikan warnet. Ya, oke. Suara absurd nih, sudah tergambar. Untuk sampai segitu memperoleh impian itu, sampai pernah melakukan apa? Hah? Untuk sampai
mendapatkan impian itu, sampean harus melakukan yang bagaimana untuk dalam diri sampean. Usaha yang sampean lakukan itu seperti apa? Saya bekerja di mana saya ingin di rumahnya itu mempunyai usahanya. Kalau bekerja nanti sangat Sekarang sampean memantaskan diri untuk sampai menjadi pengusaha, sampai lagi belajar terhadap pengelolaan warnet. Terus apa lagi? Belajar tentang pengetikan. kalau sudah jadi usaha nanti membuka lowongan karyawan terus nanti saya menjadi kantor gitu. Oh iya, ya itu bisa aja ya setelah itu. Oke, tepuk tangan untuk saya operator di operator ini mas. Ini kantor bersalvi. Oke ya, mulai dari ini saya ajak sampai untuk menulis dreaming sampai dalam buku diary sampai. Jangan sampai pikir dreaming itu harus top kontak karena itu sesuatu yang tidak tergambar oleh sampai harus begini. Jangan sampai enggak, itu namanya orang yang tidak visioner, orang yang sebenarnya ada Pak Ewan dari Gusti Allah. Ini taruhan. Kamu kan nyong jadi wong males ya males. Karena takdir orang Gusti Allah urusane adalah itu yang begitu. HMPS, pengurus HMPS, calon-calon pengurus harus punya visi. Minimal saya ajak untuk hari ini untuk mempunyai dreaming dan mendesain, mendiscovery. Siap ya? Siap ya? Oke, nanti yakin sampai kalau sudah begitu dengan teknik-tekniknya, sampai akan gampang memuluskan itu karena kalau masih harus coba di awal, saya bilang sama Iji, kamu punya gambaran apa enggak? Saya tetap mau jadi pengusaha apa? Ini dan hari ini sudah begitu. Kalau kemarin saya bilang, oh kalau memang teman-teman pengen semuanya pengen jadi pengusaha, saya bisa mendatangkan ini himpunan pengusaha muda dan langsung kemudian kalau memang mau dibentuk yang namanya himpunan pengusaha muda Indonesia perguruan tinggi. Namanya HPT. Dalam rangka apa? Membangun jaringan. Itu tadi yang dikatakan sampai. Semakin kita punya akses jaringan, punya akses apa namanya kawan berbisnis yang baik, maka jaringan kita akan berhasil. Oke, scientific problem solving. Samsul Pala, SDB 2000. Berapa itu? Nah, saya mulai dari soal sesuatu yang paling dasar, yaitu dalam kehidupan senantiasa terdapat problem. Jadi, agar sampai orang kepengen nangkap problem, sampai selama sampai punya nafas, selama sampai bersosialisasi, maka akan terjadi namanya problem. Apa problem itu? Bahkan boleh dikatakan bahwa hidup itu merupakan suatu lingkaran problem. Ya, hidup itu adalah merupakan satu lingkaran problem yang mengingat dalam diri sampean dan itu sampai selesaikan problem. Karena itu orang hidup harus berani menghadapi problem dan kualitas hidup seseorang tergantung pada sedikit dan banyaknya problem yang dihadapi dan mampu dipecahkan. Sudah Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.